Halo, malam semua. Oke. Malam Kak, malam Kak. Yuk, malam semuanya. Mana Sorry Pak? ya, kita Halo apa? Kak. Jarang ada kuliah. Oke, Ntar dulu. Oke, mana ya? Ini ya, soalnya apa? Saya lagi ada apa? Ada project lah ibaratnya ke Surabaya dan kebetulan dia cukup apa? Cukup jadul sih kalau saya bilang. Jadi mungkin 1 bulanan lah ya. Jadi mungkin sampai minggu depan. Tapi kalau ada waktu kayak gini saya sempetin. Tapi kalau enggak, mohon maaf dulu sekali lagi. Nanti kita kuliah jadi double-double. Oh, pin, pin, pin. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke data streaming. Oke, nah. Jadi what is it? Nah, jadi data data streaming ini awalnya kan ada kebutuhan ya, ibaratnya dari awal si komunikator gitu atau si sender itu mau ngirim data nih ke si receiver atau penerimanya gitu ya. Nah, biasa udah otomatis melalui komputer network atau telecommunication network. Nah, di mana biasanya kita umum kalau apa ngirimnya berupa data ya. Kalau berupa teks, gambar atau segala macam itu bisa berupa diskrit. Sedangkan kalau datanya itu berupa audio atau video, nah itu sifatnya tuh continue. Jadi nggak mungkin satu buah datanya itu kita kirim langsung gitu ya ke dalam si eh, kita kirim gitu melalui sender ya. Nanti diterima si receiver pun langsung gitu. Jadi biasa tuh sifatnya tuh secara continue. Jadi di parsial dulu datanya, baru nanti dikirim satu persatu gitu. Jadi datanya akan dipecah gitu beberapa paket data baru nanti diterima oleh si receivernya. Oke, nah jadi sini oke independen. Nah, ini ya. Jadi dibilang multimedia system adalah karakteristik itu dari computer controller, integration, production, manipulation, presentation, storage, and communication of independent information. Oke, nah di mana di encoded atlas gitu ya untuk sebuah continuous dan juga sebuah yang apa time independent atau discrete. Oke, nah pada waktu itu pada pengiriman ini otomatis kita butuh namanya itu adalah transmisi data. Oke, nah transmisi data ini nanti oke didistribusikan gitu ya melalui jaringan si transmisi data ini. Oke, dan proses switching informasi dibagi. Oh ya, yang tadi saya bilang informasi dipecah menjadi beberapa paket data. Nah, oke, paket data. Nah, jadi paket-paket data tadi itu setelah dipecah itu menjadi menjadi satu buah enggak menjadi sebuah namanya kita sebut itu sebagai data stream. Nah, jadi di sini bilang data stream ini adalah sebuah sequence gitu ya dari individual paket yang dikirim transfer oleh independen. Oke, nah, dan bisa pun tergantung waktu. Oke, nah nanti si data stream ini jadi ada apa? Hmm, beberapa ada bagian. Kita sebutnya ada beberapa tipe lah. Oke. Ada jenis-jenis dari data si streaming itu sendiri sesuai dengan karakteristiknya. Oke, sinonim dari data streaming adalah data flow ya. Jadi sama aja ya. Data streaming, data flow untuk paket data atau data stream maupun informasi. Karena ini sifatnya baik discrete maupun continue. Oke, nah paketnya udah mengindikasikan datanya udah dalam bentuk representasi digital ya. Jadi kalau kalian tadi kirim apa? Kirim gambar gitu ya. Jadi kan kita harus pecah tuh gambarnya ke dalam bentuk digital. Oke, nah ini contoh representasi data stream. Oh, oke, nah datanya nanti dipecah nih jadi data satu, data 2, data 3 seterusnya sampai data ke n, lalu satuan acuannya ya berdasarkan waktu ya. Seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengirim semua paket tadi. Nah, keseluruhan datanya ini disebut sebagai data stream atau data flow ya. Oke, nah, oke. Nah, ini
Tadi ya, data stream di sini dia bilang ada tiga mode, ada tiga jenis lah data streaming. Ada mode asinkronis, ada mode sinkronis, dan juga ada mode isokron. Oke. Nah, untuk mode asinkronis ini refer event. Oke. Nah, di sini dia bilang nih bahwa metode transmisi asinkronus ini dia bilang bahwa sifatnya tuh nggak tersinkron, oke, nggak sinkronisasi dan tidak terkoordinasi, oke, dan juga waktunya pun juga apa, nggak sinkron itu nggak apa ya, waktunya itu nggak beraturan lah. Oke, nah jadi bisa dibilang waktu interval gitu ya, antara paket A, paket B, paket C itu nggak selalu sama. Jadi contohnya di sini gitu ya, paketnya ini ada 5 nih, D1, D2, D3, D4, D5. Bisa jadi ukuran antara D1 dengan D2, dengan D3, dengan D4 itu berbeda-beda tuh. Mungkin yang satu ukurannya eh, gitu ibaratnya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengirimnya pun berbeda-beda, gitu. Bisa jadi data stream satu butuh waktu 5 detik, data 2 butuh waktu 3 detik, gitu kan. Data 3 butuh waktu 10 detik. Nah, ketika karakter seperti itu, nah itu disebut mode transmisinya itu asinkronus. Oke. Nah, tapi ini apa bukan berarti ini jelek gitu ya. Tapi dia juga punya apa? Punya kelebihan si asinkronus ini. Jadi kelebihannya itu adalah dia bisa nih apa memulai langsung gitu data streaming kedua atau si B ini. Jadi sebelum misalnya kita lagi kirim nih data satu gitu, lagi streaming, lagi dikirim belum selesai gitu ya, data belum selesai, kita udah bisa kalau sifatnya sinkronis kita udah mulai nih, mulai ngirim data dua gitu. Data dua juga ketika lagi berjalan gitu ya. Dan ketika ini belum selesai kita udah bisa kirim lagi data tiga gitu. Dan maupun ketika tengah jalan kita mau putus pun gitu ya, data satu mungkin terlalu lama atau apa bisa kita putus gitu. Oke, nah sedangkan si mode transmisi sinkronis ini berkebalikan ibaratnya sama si sinkronus. Jadi dia sifatnya tuh udah tersinkron dengan baik gitu ya antara si receiver dengan si sender gitu ya. Udah tersinkron dengan baik, udah terkoordinasi dan juga in time gitu. Jadi otomatis biasanya gitu ya ukuran tiap-tiap paket datanya itu sama semua gitu. Kalau kalau satu mega semua 1 mega. Jadi itu akan buat waktu pengirimannya pun juga akan relatif sama gitu. Jadi kalau paket A dikirim 5 detik ya udah paket D2 juga 5 detik, D3 juga 5 detik, D4 5 detik, begitu seterusnya gitu. Jadi dia bisa mengestimasi kapan pengirimannya ini selesai. Oke, dan dia nggak bisa kayak sinkronus ya. Jadi ketika si A lagi ngirim, D1 lagi ngirim, berarti D2 tuh harus nunggu gitu. D1-nya selesai, baru D2 itu mulai dikirim. D2 itu selesai, baru D3 mulai dikirim. Jadi dia nggak bisa memulai D2 gitu, pas sebelum D1-nya itu selesai. Oke, nah yang ketiga ini mode transmisi isokronus. Oke, jadi si isokronus ini dibilang apa ya? Transmit asynchronous data over asynchronous data. Kedua, all the separated. Slot each cycle guarantee the rest of time slot is used. Technology within it for display. Oke. Oke. Nah, jadi si isokronus ini, jadi dia bilang nih nge-transmit data, ngirim data secara asinkronus gitu ya, tapi menggunakan metode asinkronus gitu. Kayak agak sedikit bingung ya. Jadi dia ngirim secara asinkronus, tapi sebenarnya datanya itu secara sinkronus. Dan jadi sini kalau dia jelasin bahwa datanya tadi dipecah-pecah gitu ya, menjadi beberapa interval gitu ya. Oke, dah. Dan ketika dipecah, ukurannya juga beragam. Oke, karena dia secara sinkronis. Jadi ada yang besar, ada yang kecil segala macam. Nah, tapi bedanya di tujuannya. Di receivernya ini udah disiapin juga nih slot-slotnya gitu ya. Untuk pengiriman apa data A, data B, data C gitu. Nah, jadi dia udah bisa mengestimasi jumlah paket data ada berapa, udah disiapin slotnya udah siap berapa, jadi udah terkoordinasi dengan baik gitu ya. Jadi
waktunya pun juga bisa juga bisa diukur. Oke, nah jadi dia menggaransi tiap source will have regular opportunity and latest information. Nah, jadi si receiver ini dapat informasi kesempatan itu. Oke. If sources with that. Oke, intinya dia di tiap slot itu udah diatur gitu ya. Jadi mulai datanya tuh terhubung dengan rapih gitu ya antara seluruhan paket, walaupun dia nggak sinkronus gitu ya, ukurannya tadi beda-beda dan mungkin juga bisa di start secara sinkronus itu paket A, paket B langsung ngirim segala macam ya saja. Nah, tapi karena dia yang dibutuhkan gitu ya dari si isokronus ini adalah kestabilan datanya nih. Jadi dia nggak butuh kecepatan gitu ya. Jadi otomatis biasanya si sinkronus ini lebih lambat ketimbang asinkronus ataupun sinkronus karena dia ukuran paket datanya beda-beda, jadi bisa jadi lebih lama, kadang bisa lebih cepat. Kedua, dia harus sinkronisasi gitu ya, beda sinkronus, dia nggak perlu gitu ya. Jadi, tapi biasanya yang dibutuhin ini kalau kita butuh ke keakuratan gitu dan sama si completeness-nya tuh udah pasti gitu. Contohnya di sini kita mau video conference segala macam kan tuh nggak harus kita kirim dengan cepat gitu ya harus lebih cepat lebih baik gitu enggak video conference itu enggak butuh gitu. Yang penting datanya itu ketika dikirim itu stabil gitu ya. Jadi si receiver pun bisa melihat dengan baik dan dengan jelas. Oke, nah ini karakteristik data streaming ya. Oh di sini ada malah. Oke, oke, nah sinkronus oke tadi ya nggak ada batasan waktu. Oke, paketnya kirimkan cepat. Oke, karena tadi dia nggak terlalu ada pengecekan ya sinkronisasi segala macam. Oke, digunakan untuk media diskrit. Oke, sedangkan kalau si sinkronus ini waktu delay end-to-end-nya udah ditentukan gitu ya. Jadi untuk menghindari paket data yang hilang. Setiap paket tidak memiliki garansi. Oke, perlu adanya buffer gitu atau storage. Oke, dan maksimal ini video nakal sinkronus ini dapat ditentukan dan garansi di tiap paketnya itu ada. Oke, saya juga. Nah, ini perkiraannya sih antara sinkronus dengan si apa isokronus ya. Jadi kalau sinkronus di tiap paket tuh bisa berbeda-beda. Jadi waktu pengirimannya pun juga bisa beda-beda. Ketika kirim A bisa cepat, kirim S lumayan lama gitu ya. Kirim N agak lama nanti di C-nya cepat segala macam. Sedangkan kalau sinkronus sudah pasti tiap paketnya sama, waktu yang dibutuhkan tiap mengirim itu relatif cenderung sama. Nah, isochronous, nah dia lebih lambat gitu ya, tapi datanya, paketnya segala macam itu jauh lebih stabil dan lebih. Oke, nah strong periodic. Nah, ini data streaming pada media kontinu. Oke, variasi interval, variasi besar paket, variasi paket yang bersebelahan. Oke. Oh, ini aja sih. Apa? Ketika masalah interval waktu gitu ya, kita bisa mengelompokkan menjadi tiga gitu ya. Jenis pada pengiriman data streaming gitu ya pada media kontinu. Kalau gambar nggak usah ya sekali kirim selesai gitu ya. Jadi untuk video ataupun audio gitu. Nah, jadi kita bisa untuk dari segi interval, interval waktu. Nah kita bisa golongkan dia menjadi tiga. Ada strong periodic, weekly periodic, dan aperiodic. Sedangkan untuk berdasarkan besarnya paket data gitu ya. Jadi dia dikelompok menjadi tiga juga tuh, strong regular stream sama weekly regular stream dan terakhir irregular stream. Nah, sedangkan untuk berdasarkan paket yang bersebelahan gitu ya untuk contiguous paket. Nah, di sini ada dua. Continuous stream without intermediate gap dan kedua itu discrete stream with gaps. Oke, apa sih ini ibaratnya? Nah, ini apa? Strong periodic interval. Oke, ini dong ya. Kalau tipe ketika ini berdasarkan waktu nih kita masih time interval. Nah, jadi kalau bisa kita bilang sebagai strong periodik gitu ya jika tiap kali paket mengirim itu sifatnya tuh secara konstan gitu ya. Nah, dia kirim dia satu selesai gitu ya jeda 1 detik baru mulai mengirim dia dua selama 3 detik jeda lagi 1 detik kirim dia tiga selama 3 detik jeda lagi 1 detik. Nah, kalau sifatnya konstan seperti ini ya udah ini kita
bilang bahwa pengirimannya ini udah strong periodic. Nah, sedangkan kalau weekly periodic ini sifatnya masih konstan gitu ya. Tapi pada waktu terbatas itu ada pengiriman yang nggak konstan gitu. Contohnya ketika ngirim dia di satu, apa 3 detik gitu ya, jeda sedetik, d dua, D3. Nah, ketika D3 dijeda dulu nih sampai 5 detik gitu, baru mulai kirim D4. Bisa itu stabil lagi nih, D4, D5, D6, lalu ada jeda lagi. Gitu. Nah, kalau seperti ini disebutnya weekly periodic. Nah, sedangkan kalau aperiodic ini dia tuh apa proses pengirimannya itu secara acak gitu. Jadi dia nggak ada pattern gitu yang bisa diketahui gitu ya. Jadi kadang di satu kirim gitu 1 detik, di dua kirim 1 detik, ketika di tiga kirim jeda 3 detik, di empat jeda 5 detik dan segala macam. Dia dia berbeda-beda. Nah dia sebutnya aperiodic. Nah sedangkan untuk strong regular SIM berdasarkan ukuran data size-nya ya. Nah jadi ketika ukuran tiap paket itu selalu konstan gitu ya, selalu strongly regular SIM. Oke, jadi tiap-tiap paket data itu ukurannya sama semua nih. Jadi kalau satu paket data ukurannya 1 mega ya udah semuanya 1 mega semua. Nah, sedangkan kalau weekly itu masih sama paketnya berubah-berubah, tapi dia ada apa? Ada 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 periodiknya gitu, ada skemanya gitu. Jadi di satu semega, di dua mega, di tiga mega gitu ya. Di kirim lagi berikutnya di berikutnya jadi 1 mega lagi, 2 mega, 3 mega, 1 mega, 2 mega. Ya kan kalau irregular itu udah acak aja dia. Awal 1 mega, di duanya 5 mega gitu, di tiganya 13 mega segala macam. Oke, nah sedangkan kalau continuous sama discrete ini beda dari jeda waktunya. Ya, jadi kalau nggak ada gap, jadi habis dia selesai ngirim D1 langsung kirim data 2, setelah kirim langsung D3 segala macam. Nah ini disebut continuous stream. Nah sedangkan tiap paket itu kadang suka terjadi jeda gitu atau ada gap. Nah ini disebutnya discrete stream. Jadi dia saat ngirim lalu ngirim D2 lalu tiba-tiba dia diem dulu gitu ya. Diem dulu berapa detik baru kirim D3 segala macam. Oke. Oke, ini informasi unit. Oke, nah informasi unit ini suka disebut juga sebagai LDU, atau Logical Data Unit. Nah jadi ini apa? Satuan aja sih sebenarnya. Kalau dibaca kita mengukur panjang kan pakai sentimeter, meter, sama nggak ya? Kayaknya beda deh, beda, sorry. Serupa tapi tidak sama. Oke, nah ini satuan aja. Jadi untuk audio itu terdiri ya. Jadi ada data sampel, ada grup sampel segala macam. Nah, untuk video itu ada film, klip, frame, block, dan sebagainya. Oke, nah jenis LDU-nya juga berdasarkan durasinya. Ada dua, ada close LDU sama juga open LDU gitu ya. Jadi kalau close itu durasi ditentukan sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya sampel data streaming ada di dalam, oke, lalu open LDU itu durasinya nggak kita tentukan gitu ke depannya. Oke, nah ini ya contohnya gitu pada video gitu. Jadi kalau kita melihat satu buah film itu ya, sebenarnya satu film itu ya terdiri dari beberapa klip gitu. Dan satu klip itu terdiri dari beberapa frame dan satu buah frame terdiri dari beberapa blok dan satu buah blok terdiri dari beberapa pixel. Oke, oke. Nah, itu seputar tentang data streaming. Sampai sini ada yang mau nanya sebelum kita lanjut? Bisa, bisa, oh, nggak bisa. Nah, ini dashboard.
Oh, ini change space. Contoh ini. Ya. Hmm. Oh, ya, ya. Ya udah, oke. Kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Oke, kita masuk ke. Oke, ini ya. Ini saya lagi ada di apa? Dashboardnya si Digital Ocean. Ini kalau kalian udah register, kalian login ya. Oke, yang ini data. Nah, ini masih kosongan ya, ibaratnya. Nah, ini belum ada apa-apa. Kita di. Oke, nah ini kasih tahu nih gimana setup Droplet, gimana mau ngedeploy gitu ya, satu buah web app aplikasi sederhana gitu segala macam. Nah, di sini juga dia punya nih, mau create manage database, mau bikin load balancer, gitu, segala macam. Ini ada, oke, ini juga tadi beda isinya. Oh iya, beda. Nah, di sini juga dia ada sedikit ini nih, apa learning material gitu. Jadi dia ngasih tahu kalian gimana cara kalian install apa GitLab, install PHP, SQL, Docker, GitHub, dan segala macam. Bisa kalian apa pelajarin gitu ya caranya step by stepnya. Di googling juga ada sih dikasih. Gak perlu harus dari sini sebenarnya. Oke. Nah, sekalian ini ya, saya bahas buat UAS kalian yang tidak mengerjakan Google Cloud. Oke lah, jadi kalian wajib buat satu buah apa? Ya satu buah cloud, satu buah cloud server. Oke, di sini sebenarnya simpel sih. Ini jauh lebih simpel banget malah ketimbang Google Cloud sih sebenarnya. Oke, nah di sini jadi beberapa tuh ya, kayak snapshot, add exist. Nah, di sini kita buat bikinnya di sini nih, create. Nah, di ini ada banyak, ada domain, database. Nah, di sini untuk bikin create cloud server, namanya dia disebut sini sebagai droplet. Oke, jadi oke, karena kita masih kosongan nih, jadi kita bikin dulu aja satu buah apa kalau kita tahu si droplet ini. Nah, untuk bikin droplet juga sebenarnya step by stepnya juga nggak gitu beda jauh gitu dengan di apa di gitu dengan di Google Cloud gitu ya. Oke, nah di sini kita pilih region dulu gitu ya. Jadi pemilihan region itu bisa tergantung kalau kalian ngedevelop itu kalian target marketnya gimana gitu. Kalau kalian target marketnya itu di Amerika ya udah cari servernya mending yang deket-deket sana gitu. Kalau target market kalian di Indonesia ya udah cari servernya ya di Indonesia. Gitu. Dan karena di sini tidak ada Indonesia ya, Renggot kita pilih yang terdekat aja di Singapura. Oh, karena ini data center dia nih. Oke, oh ya ini kasih tahu malah baik dia ya. Nah, kasih tahu ya. Jadi supaya apa kalian nggak lemot atau segala macam, kayak pastikan untuk pilih servernya itu terdekat region close to mana? Better initialization is close to oh ya, closest to your user, oke. Jangan berdasarkan kalian tinggal, tapi berdasarkan user kalian yang mau apa kalian garap kalian dapetin gitu, kalian get. Oke, ini pilih kepencet.
Sorry, sorry. Dari kita udah chat. Just habis itu udah ini biarin aja. Oh, kita pilih ini apa operating systemnya. Kalian mau server kalian nih. Nah, ini kalau server kalian menggunakan operating system apa? Mau Rocky Linux, Alma Linux, CentOS OS gitu ya. Contoh pakai Ubuntu aja mungkin. Ini, nah ini juga ada versinya. Kalian mau pakai kayak versi berapa? Oke, pakai yang terbaru aja. Oke, nah habis itu pilih kebutuhan server kalian gitu ya. Kalian mau yang kalian atur sendiri gitu ya. Mau memory optimize, storage optimize gitu ya, general purpose, atau ngikutin plan-nya dia gitu ya. Nah, kita karena pakai yang buat belajar, pilih yang paling murah aja gitu ya. Ini jenis CPU-nya. Mau pakai premium Intel, premium AMD, atau regular. Paketnya, oh, $4 nih paling murah. Oke, isinya CPU-nya 500 memorinya 512, ininya satu CPU, penyimpanannya 10 GB SSD, bandwidth-nya 500 GB. Ya, cukup lah buat belajar doang, nggak ada masalah. Oke, ini terserah ya. Tapi kalau kalian itu nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, oke kan ini cuma buat belajar doang, ya, ya cukup lah, cukup. Oke, kita nggak pakai Redis. Enggak. Ya, kita pakai yang paling murah aja. Waduh. Yang murah $4 per bulan. Jadi berapa tuh? Dirupain sekitar 60 ribuan. Oke, nah ini additional storage. Kalau kalian ngerasa si 10 giga ini nggak cukup gitu ya. Mungkin ke aplikasi kalian butuh penyimpanan yang besar. Kalian bisa tambah sendiri gitu ya. Oke, ini add volume. Oke, nah ini ya. Jadi $10 per 100 giga gitu ya. Berarti 10 giga itu per $1. Oke, automatic ini tipe format. Nggak usah lah, karena kita nggak pakai. Kita remove aja. Nah, ini untuk notification-nya. Oke. Nah, ini ada SSH, ada password. Nah, ini ya. Jadi yang saya bilang gitu. Yang proyek Surabaya itu, waduh, kacau. Apa? Kacau sih. Dia proses itu masih pakai telnet. Saya, saya bingung juga gitu. Ibaratnya sekarang, apa ya? Bukannya ini ya. Bukannya apa? Bukan menjelekan gitu. Ibaratnya ya 2023 proses SSL juga sebenarnya udah simpel banget gitu ya. Tapi mereka kayak masih kekeh gitu menggunakan telnet segala macam. Nah, saya juga nggak ngerti. Oke, ini ada dua nih. Kalau SSH itu ibaratnya kita ngebuat satu buah kunci gitu ya di dalam komputer kita gitu. Lalu kita register ke dalam si server itu supaya nanti ketika login server itu langsung tahu gitu, bahwa yang login dari komputer ini adalah misal saya gitu, Irwan gitu. Jadi kalian nggak terlalu apa tiap kali mau masuk harus masukin password sih. Kali masuk masukin password kan malas juga gitu lama-lama. Nah ini pakai SSH. Oke, tapi ini kayaknya udah nggak bisa karena saya udah apa baru aja format laptop. Jadi kita pakai password aja lah. Pakai password tinggal ada generate. Aduh, saya tipe orang lupa. Kita hapus lagi. Waduh, ribet juga. Mana ya? Wis. Oke.
Ini udah paspor. Lalu, oh ini option aja. Kalian mau nambahin, ada metric monitoring atau apa? Ada enable backup kena 0,80 cuma nggak tahu ini per apa per sekali backup atau gimana. Ada juga dia manage database-nya kena $15. Nah ini opsional aja sebenarnya. Kalau kalian rasa butuh ya dipakai aja. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Habis itu udah. Nah ini jumlah quantity servernya, ini namanya. Hmm, malam ya. Ini tag kalau butuh ini bisa juga via command line. Tapi kalau ini juga apa cukup kok. Nah, karena ini sekali bikin doang. Nah, jadi tadi kita ini ya, kita rangkum lagi. Jadi proses pembuatannya itu sebenarnya cukup sedikit sih tadi. Cuma butuh regionnya. Oke, kalian pilih region terdekat. Lalu pilih operating systemnya atau OS-nya. Lalu butuh si eh, planning tipenya, ya, ukuran size yang kalian butuhin. Serah mau kalian custom atau ngikutin planning paketnya dia gitu ya. Oke, habis itu, oh ini tipe login gitu ya. Oh, udah. Jadi kalian ini penamaan doang. Cuma tinggal pilih region, pilih operating system, pilih paket atau size server cloud kalian seperti apa. Kita buat. Nah, ini ketika kalian buat ya udah nih ya. Berarti kalian akan dikenakan tadi berapa tuh $4 per detik ini nih barat. Nah ini prosesnya lagi dibuat nih. Dia biasa sih cepat sih paling 1 menit lah mungkin kita tunggu aja. Hmm. Execution, run your research, step up. Oke. Ini udah jadi nih. Udah jadi. Ya udah dibuatin ya. Cloud, cloud server cloud kita. Nah, di mana nih IP-nya sekian. Oke, tapi ini masih apa? Masih kayak baru komputer baru diinstal ulang lah ibaratnya masih kosong sama sekali, belum ada apa-apanya, baru operating system doang. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di sini mau lihat secara grafik gitu ya. Kunjungan server kalian seperti apa, jumlah volume terpakai, segala macam. Ini sesuai ya dengan si apa si cloud itu kalian service as ini. Oke, aduh, saya dulu lupa passwordnya apa tadi. Kita, nah untuk cara masuknya sebenarnya apa ada ada beberapa cara sebenarnya. Nah ini yang cara pertama itu dia ada tombolannya di sini dan klik konsol nanti kalian akan login ke dalam konsolnya. Ini nggak kelihatan. Saya harus sharing. Nah tadi ya ketika saya pencet apa konsol tadi, nah dia akan muncul open new tab konsol seperti ini. Jadi ini sebenarnya kita udah ada di dalam komputer server kita nih. Oke, nah ini udah kelihatan nih memory usage. Nah, buset. Baru di install udah 40%. Ya maklum lah proses. Oke, 95. Oke, ini ini masih kosongan ya. Jadi, nah ini komputer ini ibaratnya masih kosong, tinggal kalian atur gitu ya. Kalian kebutuhannya mau seperti apa. Nah, bedanya di tadi tuh.
Kalau kita pakai si Google itu kan dia udah siapin tuh beberapa terus segala macam gitu ya. Tinggal kita pakai itu nanti dia akan aturin gitu. Sini juga kayaknya ada deh. Kalau di sini kita mau nggak mau kita harus install sendiri nih dalam ini sama kok udah kalian tadi saya pilihnya kan Ubuntu ya. Jadi ini udah seperti komputer Linux pada umumnya gitu ya. Jadi tinggal pakai komen-komen Linux pada biar ada umumnya. Oke, sekarang baru nih. Jadi buat UAS-nya itu sebenarnya apa? Gampang sih. Cukup simpel buat kalian. Simpel banget banget. Oke, nah ini ya. Jadi silakan nanti di gitu ya. Misalnya contoh tadi itu kan masih polos ini. Silakan kalian sender. Oke, silakan kalian lakukan instalasi gitu ya. Penting siapkan atau install. Nah, jadi kalian tinggal install aja satu buah web server gitu ya. Terserah mau pakai apa aja, mau pakai Nginx, apa lagi ya. Mau pakai React, nggak bisa deh. Oke, terserah lah kalian mau pakai web server apapun gitu ya. Lalu kalian buat project sederhana, sederhana banget. Isinya tuh cuma menampilkan nama, NIM, dan jurusan gitu ya. Jadi terserah kalian mau pakai apa. Jadi kalian nanti tinggal install sendiri gitu ya. Kalian mau kebutuhan server kalian mau pakai apa, buat project kalian itu apa, nah kalian taruh tuh dalam server itu project sederhana kalian tuh apa gitu. Project sederhananya tuh entah mau cuma file HTML atau cuma itu, nah isinya yang penting ada nama, ada NIM, ada jurusan gitu ya. Oke, nah nanti nanti ya udah nanti saya tinggal ceknya itu misalnya server kalian tuh misalnya IP-nya sekian kayak tadi misalnya mana IP kita. Udah, ya kan tuh. Ya misalnya IP segini, IP-nya segini gitu ya, misalnya slash kalian buat di nama folder gitu ya. Misalnya Irwan Cloud ya udah ketika saya buka si ini nih si 188.162 ini slash nggak usah beli domain ya. Tapi kalau kalian mau beli ya silakan aja gitu. Tapi tidak berpengaruh apa-apa. Dan ketika saya buka ya saya expect ya tadi saya bisa ngecek gitu ya nama kalian siapa, name kalian siapa, jurusannya apa gitu buat UAS kalian. Ya udah cukup mana ya cukup dua ini nih. Oke iya kalau udah Google Cloud nggak perlu melakukan ini hiraukan saja. Oke udah cuma apa dua hal ini sebenarnya ini cukup cukup simpel sih sebenarnya kalian cukup instalasi taruh project dua cara instalasinya gitu kan atau gimana. Nah, kalian silakan kalian pelajarin sendiri. Kalian coba apa? Ya gimana cara install segala macam ya. Di situ ibaratnya apa? Di situ serunya gitu ibaratnya. Oke. Nah, apa lagi? Udah sih, dua itu aja. Cukup install sama PHP sih ya. Mungkin kalau kalian pakai itu. Oke, PHP. Kayaknya PHP juga nggak butuh dah. Kalau cuma nampilin nama di jurusan. Iya, nggak butuh deh. Tapi ya boleh lah tambahan biar ada aktivitas. Ya, oke ya. Jadi kalian nggak butuh database, kalian cuma menampilkan ini ya. Oke, nah kita fokus ke apa? Penggunaan si cloud computingnya gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak coding gitu ya. Yang penting ini doang. Ada nama, ada jurusan, nama, NIM sama jurusan ya. Supaya saya bisa apa melakukan penilaian. Jangan sampai tiga ini nggak muncul.
Oke, nah sampai sini. Ada yang mau nanya? Ini saya cek. Nah, ini ya, jadi diharapkan dibacakan ini dia IP-nya segini nih. Nanti ketika saya buka gitu. Ini salah sih kalau kalian pakai satu komputer gitu, kalian taruh di sini ya udah. Ketika saya buka ini muncul loh tadi satu buah halaman isinya nampilin nama, NIM sama jurusan kalian gitu. Mungkin kalau kalian pakainya rame-rame dibikin foldering aja gitu. Misalnya foldering slash Irwan gitu ya. Nah, jadi ketika saya buka seperti ini muncul nih. Nah, ini belum ada ya. Oke. Oke. Nah, ini kalau kita belum ada apa-apa ya. Info. Oke. Nah, oke. Segitu aja. Untuk seputar tentang UAS, saya absen dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Thank you for today. Bye. Thank you, Pak.